Mesti ngamuk bos e. Bos kapalnya tak coret-coret bos. Jancuk besan jenggong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya. Ada pertanyaan di atas itu, ada dua ya. Ada dua. Yang pertama yaitu ini. Kalian baca sendiri ya, intinya pertanyaan ini mengenai jarak frame. Jadi kapal ini dibangun, ada konstruksi melintang, ada konstruksi memanjang, ada konstruksi campuran. Itu sudah saya jelaskan di video yang dulu-dulu ya. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai pertanyaan yang pertama tadi, yaitu tentang jarak frame ya. Berapa sih Pak jarak framenya itu? Apakah ada patokannya gitu? Oke, nanti kita bahas. Kemudian pertanyaan kedua mengenai SeaChest. Ini di depan saya ada SeaChest ini. Nih, SeaChest ini seperti yang sudah saya jelaskan di video kemarin bahwa ini adalah salah satu akses air laut untuk kebutuhan air di kapal ya, balas, pemadam, kemudian cuci dek apa segala macam, untuk sanitari kadang-kadang ya, untuk nyemprot pisang goreng itu ambil airnya dari situ ya. Dan ini teman-teman lagi masang cord nozzle, saya tidak usah rekam ke sana karena bahaya ya, biar mereka bekerja dulu. Kita di depan aja. Saya mau jelaskan mengenai yang pertama tadi. Selamat menyaksikan. Oke rek, baru nemu kapur ini ya. Nanti tak buat coret-coret ya. Mengenai jarak gading ya, jarak gading. Saya bahas dulu yang masalah konstruksi ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di konstruksi itu ada satu memanjang, ada melintang, ada campuran ya, campuran. Saya bahas dua saja ya, memanjang dan melintang. Yang dimaksud memanjang itu adalah ketika kapalmu cukup panjang ya, maka dia konstruksinya memanjang untuk menjaga kekakuan kapal secara longitudinal. Nah, ordinary-nya itu dipasang memanjang seperti ini ya, memanjang. Ini penegar-penegarnya, anggap aja penegar-penegarnya. Di antara penegar-penegar ini ada konstruksi melintang yang jaraknya cukup jauh ya. Itu antara 1,5 sampai 2,4 tergantung ukuran kapal ya, tergantung ukuran kapal. Yang pernah saya tahu itu maksimal di 2,4. Rata-rata kalau tongkang 300 feet itu sekitar 1,8 ya, 1,8 meter jarak ininya. Nah, jarak ininya, oke, ini kita bahas nanti dulu. Kemudian ada konstruksi melintang, ini memanjang ya, memanjang. Ada konstruksi melintang. Ketika kapalmu cukup pendek segini, maka konstruksimu melintang ya, melintang ya, dia ordinary-nya melintang. Nah, di beberapa jarak ordinary itu dia ada web. Misalnya ini web, ini siku, ini siku, ini siku, ini siku, ini siku. Nah, seperti itu, atau ini web. Nah, ini adalah konstruksi melintang ya, secara melintang kapal. Ini depan, ini belakang, ini depan, ini belakang ya. Ini S, ini P, ini S, ini P ya. Dan ini yang dimaksud dengan konstruksi melintang dan konstruksi memanjang. Nah, kalau melintang itu biasanya ada senta, 1 senta jika jaraknya dirasa cukup jauh, dan ini ada perhitungannya ya. Nanti perhitungan berhubungan dengan ketebalan plat. Ketebalan plat. Makin jauh daerah bebasnya, makin tebel platnya. Nah, yang menjadi pertanyaan Mas tadi adalah jarak ini. Jarak ini. Kalau memanjang itu jarak antar longitudinal memanjangnya, kalau melintang itu adalah jarak longitudinal antar melintangnya ya. Di kapal itu ada perhitungan beban-beban. Sebenarnya penghitungan konstruksi itu kita di kapal itu tergantung konstruksinya ya. Kita putuskan melintang atau memanjang. Nah, setelah itu kita hitung beban-beban ya. Jadi ini sebuah kapal, anggap aja ini kapal yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Ya, ada sebuah kapal. Di sini ada P bottom. P bottom. Ada P side, PS, ada P deck. P deck ya. Ada P bottom, beban bottom yang diterima oleh bottom kapal akibat buoyancy ya, daya tekan si kapal ke bawah dan daya angkat si air ke atas. Itu ada P bottom namanya. P side itu ketika ada air di sini ya, maka di sini ada beban dari air. Nah, untuk menghitung P side, P bottom, P side dan P deck itu ada namanya P0. Beban 0 ya.
ban 0. Lalu hubungannya apa? P-deck, P-bottom, PS itu tadi dengan jarak gading ini. Nah, kita mau bikin kapal, kita tentukan lambungnya, ya, lambungnya segala macam itu. Ya. Lalu di lambung ini ada bottom, ada shell, ada deck. Itu kita perlu tahu ketebalan platnya ini. Nah, untuk jarak ya, jarak antara yang ordinary tadi itu berhubungan langsung dengan ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, jadi untuk menghitung T itu ada persyaratan dari kelas, ada aturannya, ya, ada aturannya. Nah, T ini tadi berhubungan ada namanya A. A itu jarak gading. T sama dengan ini kali, saya enggak hafal, terus terang enggak hafal. Saya biasanya di Excel sudah tersedia gitu ya. Jadi A. Nah, ini ada komponen. Misalnya kamu T-nya ini ketemu A kali 8 mili atau kali berapapun ya, kali 8 mili. Maka T maksimal itu akan tergantung A. Jadi misalnya kamu putuskan 5, jarak gadingnya 500. Kemudian kamu temukan di sini platnya 8 mili ya. Kemudian kamu tentukan jarak gadingnya 600. Ternyata ketemu platnya itu tadi 10 mili. Nah, 8 mili dan 10 mili ini nanti kita hitung namanya ada penyebaran berat ya. Penyebaran berat itu untuk mencari LCG dan VCG. Itu. Nah, LCG dan VCG ini berhubungan dengan ketebalan-ketebalan di konstruksi ini. Ya. Sehingga kalau misalnya VCG-mu tidak masuk, ini berhubungan ke stabilitas ya, stabilitas. Nah, ketika stabilitasmu tidak masuk dengan menggunakan misalnya, saya mau pakai jarak gading 500, maka ketebalan platnya itu di 8 mili ya. Itu akhirnya misalnya frame-nya harusnya jumlahnya kalau kita pakai 8 mili itu tadi dengan jarak 500, maka jumlah frame-nya ada 50 misalnya. Tapi kalau kita pakai 10 mili dengan jarak gading 600, maka frame-nya ada 45 misalnya. Nah, ini semuanya berhubungan LCG, VCG, stabilitas. Jadi itu pilihan, Jadi pertama kamu tentukan dulu 500 dan kamu hitung. Kemudian tentukan lagi 600 dan dihitung. Jadi tidak ada patokan, ini harus 500, ini harus 600. Bahkan kapal seukuran ini saya bisa buat jarak gading 500 atau 550. Tergantung dengan stabilitas. Kalau misalnya jarak saya ini 500, maka jumlah gadingnya menjadi 50. 50 kali tinggi floor kali tulang-tulang di atasnya ya, itu akan berat dibandingkan dengan misalnya jaraknya 600. Kapalnya karena frame-nya lebih sedikit, dia lebih ringan. Nah, dengan lebih ringan itu apakah akan mempengaruhi VCG? VCG-nya kita hitung lagi, ternyata kalau kita pakai lebih berat, VCG-nya di bawah ya. VCG-nya di bawah tapi dia freeboard-nya rendah karena kapalnya terlalu berat. Nah, itu jadi semuanya itu berdasarkan perhitungan, dan kalian kalau tidak paham yang saya jelaskan ini tadi, ya memang benar, perkapalan itu susah ya. Makanya serahkan sama ahlinya. Ya, jadi untuk menentukan jarak gading ini kamu tentukan dulu baru kamu hitung. Dengan jarak gading sekian ketemu plat sekian, nanti akan ketemu berat konstruksinya sekian, maka stabilitasnya akan begini. Ribet ya. Ya wis, itu aja sementara. Lalu yang pertanyaan kedua, Pak, saya kemarin ada repair tugboat, itu si chestnya ada 3, kanan, kiri, dan tengah. Oke, kita bahas di sini saja ya. Itu kan ada sebelah kanan ini ada 2 lubang, tapi dia si chestnya kita sebutnya 1 itu. Nah, mungkin maksud Mas itu, misalnya kita punya 1 buah kapal ya begini. Nah, si chestnya dia ada di sini dan di sini. Nah, ini dihubungkan dengan valve seperti yang saya jelaskan kemarin ya, untuk kebutuhan pemadam, untuk kebutuhan pendingin mesin, untuk kebutuhan cuci dek segala macam. Ya, ini si chestnya berarti ada 1 kanan dan 1 kiri, kebalik 1 kiri dan 1 kanan. Itu ya. Nah, kemudian kemarin dia menemukan ada si chest 1 di tengah. Ini untuk apa? Nah, itu. Jadi kapal-kapal ini biasanya ada yang dilengkapi dengan VV1. Firefighting ya, seperti yang saya tunjukkan di ini videonya di sebelah ini ya. Ada firefighting itu. Maka di situ biasanya ada pompa dengan kapasitas cukup gede.
Maka ketika pompa itu kapasitasnya gede, sedangkan ini cuma 8 in biasanya ya, untuk kapal-kapal seukuran tugboat itu 8 in sampai 10 in. Kapasitas VV1 itu 1200 meter kubik per jam ya. Kemudian VV setengah ya, half VV atau setengah VV itu kapasitasnya separuh ini 600 kali 2, ini 1200 kali 2. Nah, satu pompa dengan kapasitas 1200 ini tentu suctionnya akan gede sekali, tidak cukup kalau kita hanya pakai si chest yang di sini. Ini cuma 8 inci. Kenapa enggak digedein, Pak? Ini akan sangat repot nanti ketika dia harus ada valve yang cukup gede, ya strainer cukup gede. Dan ini space-nya akan habis. Makanya ini untuk kebutuhan pendingin mesin, pemadam, kita tetap dari sini. Tapi untuk khusus untuk firefighting, kapal-kapal yang ada firefightingnya, baik VV1 atau half VV, atau bahkan yang seperempat VV yang kapasitasnya hanya 300 meter kubik per jam itu tadi, harus dibuatkan si chest tersendiri. Ya. Si chest tersendiri. Ya, jadi dia misalnya di sini ada, dan dia harus, bukan harus ya, biasanya digerakkan oleh elektromotor yang gede dan pompa yang gede sekali ya. Jadi ini ada si chest di tengah tersendiri ya, si chest. Makanya itu si chestnya ada 3 seperti itu, Mas. Ya wes, ngono ae kok garo ya, biasanya gitu. Kamu lihat, pastikan di atasnya pasti ada monitor ya. Monitor yang berfungsi untuk nyemprotkan si air itu tadi. Ya wes, kapal wong tak coret-coret kayak bose, kayak ngamuk kayak bose. Hah? Mesti ngamuk bos Bos, kapalnya tak coret-coret, Bos. Jancuk iki jenggong. Tak coret-coret kapalnya, Bos. Ya wes rek ya, itu aja video kali ini. Mudah-mudahan ya sedikit menambah pengetahuan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.